Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Wahid dengan NIM H0512111056. Saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul analisis volatilitas harga cryptocurrency Bitcoin menggunakan metode asymmetry power atau regressive conditional heteroscedasticity dengan pembimbing utama yaitu Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Nah, pembahasan ini akan dibagi ke dalam 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian landasan teori, kemudian metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang dari penelitian ini yaitu diawali dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi seperti hadirnya jaringan 5G, cloud computing, sampai pada perkembangan artificial intelligence dan blockchain telah membawa perkembangan aset investasi ini ke arah yang lebih modern. Nah, perkembangan ini ditandai dengan hadirnya jenis aset investasi baru yang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan, yaitu aset cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini merupakan bentuk aset digital yang terdesentralisasi dan berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi secara peer-to-peer tanpa melibatkan lembaga keuangan sentral. Nah, Bitcoin merupakan salah satu contoh populer dari cryptocurrency yang merupakan mata uang digital pertama yang diperkenalkan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, Satoshi Nakamoto ini mendefinisikan koin elektronik sebagai sebuah tanda tangan digital yang berantai, di mana setiap transaksi tercatat dalam blockchain dengan jaringan yang membentuk timestamp atau catatan waktu. Nah, karena transaksi tercatat setiap waktu, mengakibatkan jaringan membentuk rantai panjang sehingga sulit untuk diretas. Nah, adopsi Bitcoin sebagai bentuk pembayaran di berbagai sektor terus mengalami perkembangan yang menjadikan Bitcoin sering dianggap sebagai store of value, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai instrumen spekulatif. Nah, data menunjukkan bahwa harga Bitcoin memiliki karakteristik yang fluktuatif. Misalnya pada Januari 2021, harga Bitcoin mencapai sekitar 29.000 US dollar. Nah, namun pada bulan April 2021, harga Bitcoin mengalami uh, peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai angka 63.000 US dollar sampai pada pertengahan 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Nah, karakteristik dengan volatilitas harga yang tinggi ini menyebabkan fluktuasi nilai yang tajam dalam waktu singkat. Artinya, ketika terjadi perubahan harga yang negatif atau terjadi penurunan, maka volatilitas cenderung mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga yang positif atau kenaikan, maupun sebaliknya, sehingga kondisi ini dinamakan dengan kondisi yang tidak simetris atau simetris. Nah, selain itu, volatilitas yang tinggi ini juga dapat menyebabkan nilai return atau variabilitas menjadi tidak konstan dan cenderung bervariasi sepanjang waktu atau dengan kata lain bersifat heteroskedastisitas. Nah, model generalized atau regressive conditional heteroscedasticity atau model GARCH ini merupakan salah satu metode yang mampu menangkap fenomena heteroskedastisitas dengan memperhitungkan variansi residual dan variansi return di masa sebelumnya untuk memodelkan volatilitas. Nah, GARCH ini mampu memberikan estimasi terhadap fluktuasi harga dan risiko dalam pasar keuangan, khususnya pada pasar cryptocurrency. Nah, namun salah satu keterbatasan dari model Garci ini adalah ketidakmampuannya untuk menangkap ketidaksimetrisan atau asimetris yang terjadi dalam cryptocurrency. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, maka dikembangkanlah model asymmetry power autoregressive conditional heteroscedasticity atau model APARCH. Nah, APARCH ini dirancang tidak hanya mempertimbangkan variansi kondisional yang dipengaruhi oleh residual di masa lalu, tetapi juga memperkenalkan parameter tambahan yang memungkinkan model untuk menangkap efek asimetris dengan memperhitungkan efek leverage. Nah, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perilaku volatilitas cryptocurrency. Dengan demikian, Aperture ini menjadi solusi yang lebih fleksibel dan akurat dalam menganalisis data yang menunjukkan karakteristik volatilitas yang kompleks. Adapun penelitian terdahulu telah membahas mengenai metode asymmetry power arch, di mana IRINI pada tahun 2020 melakukan perbandingan kinerja metode asymmetry power arch, exponential Garch, dan threshold Garch dalam meramalkan harga emas dunia. Kemudian Sidadolok pada tahun 2020 meramalkan volatilitas return saham menggunakan metode asymmetry power arch. Kemudian masnya pada tahun 2020
mengimplementasikan model asimetri power arch pada data harga saham Jakarta Islamic Center. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, serta kajian literatur mengenai penelitian terdahulu, nah penulis memahami bahwa cryptocurrency ini menawarkan potensi keuntungan yang signifikan, namun seringkali menghadapi lonjakan penurunan harga yang tajam, menjadikan cryptocurrency ini lebih berisiko. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan menerapkan metode asymmetric Hoare arch sebagai variansi dari model GARCH yang secara efektif mampu menangkap volatilitas dan heteroskedastisitas dalam data. Nah, penulis menuangkan penelitian ini dalam judul Analisis Volatilitas Harga Cryptocurrency Bitcoin menggunakan metode asymmetric power autoregressive conditional heteroscedasticity. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data univariat harga Bitcoin harian dengan total 1035 data mulai dari 1 Januari 2022 sampai 31 Oktober 2024. Kemudian yang kedua, analisis model yang digunakan adalah metode symmetry power atau regressive conditional heteroscedasticity. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh estimasi parameter model asymmetry power atau regressive conditional heteroscedasticity. Kemudian memperoleh hasil akurasi model asymmetry power atau regressive conditional heteroscedasticity dalam menangkap volatilitas Bitcoin. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yang pertama memberikan informasi mengenai analisis volatilitas aset investasi Bitcoin menggunakan metode asymmetry power atau regressive conditional heteroscedasticity. Kemudian yang kedua, sebagai inspirasi bagi pembaca dalam mengembangkan metode GARCH yang mampu menangkap heteroskedastisitas dan pola fluktuasi volatilitas suatu data. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data deret waktu, log return, stasionaritas, HCF dan PHCF, kemudian model ARIMA, kemudian uji signifikansi parameter, kemudian uji white noise, kemudian uji Lagrange multiplier, kemudian uji efek asimetris, kemudian model ARCH, lalu model GARCH, kemudian model asymmetric power ARCH atau model APARCH, kemudian estimasi parameter, kemudian metode Newton-Raphson, kemudian pemilihan model terbaik, kemudian akurasi perakiraan, dan teori mengenai cryptocurrency Bitcoin. Adapun metodologi penelitian, yang pertama mengenai sumber data. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data univariat harga Bitcoin harian dengan total 1035 jumlah data mulai dari 1 Januari 2022 sampai 31 Oktober 2024. Nah, data ini diperoleh secara sekunder yang merupakan data runtun waktu dari website Yahoo Finance yang diterbitkan oleh CoinMarketCapitalis. Kemudian variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada satu variabel, yaitu harga penutupan harian aset cryptocurrency Bitcoin dengan satuan berupa United States Dollar atau USD. Kemudian data dibagi menjadi 80% data training yang berjumlah 828 jumlah observasi dan 20% data testing yang berjumlah 207 jumlah observasi. Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu menginput data yang akan digunakan, lalu dilanjutkan dengan mengubah data harga ke dalam bentuk return. Kemudian membagi data ke dalam data training dan data testing. Kemudian membuat plot dan statistik deskriptif. Kemudian melakukan pengujian stasionaritas. Kemudian menentukan model ARIMA dan estimasi dari parameter model ARIMA. Kemudian melakukan pengujian efek ARCH untuk mengetahui ada tidaknya efek heteroskedastisitas. Kemudian menentukan model GARS dan estimasi parameter dari model. Kemudian melakukan pengujian asimetris dari model GARS yang terbentuk. Kemudian menentukan model APARCH dan estimasi parameter model. Kemudian melakukan perakiraan atau prediksi volatilitas dari metode dari model APARCH. Kemudian mengukur akurasi prediksi dan terakhir menarik kesimpulan mengenai analisis yang diterapkan. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat kita lihat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.